konnichiwa, balik lagi bareng saya di channel saya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video-video saya yang ada di channel saya, dan buat yang belum bantu subscribe, tolong bantu subscribe channel saya ya. Oke teman-teman, jadi ya seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa saat ini saya masih libur, jadi ada waktu buat bikin konten ya, sekedar untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, serta saya ingin share informasi ya tentang Jepang, seputar tentang Jepang, entah itu bermanfaat atau tidak buat teman-teman ya. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Oh ini bermanfaat, oh ini tidak bermanfaat, sampah itu buang aja kan, gak usah ditonton. Oke teman-teman, jadi saya masih libur ya, dan ini udah hampir 1 minggu karena cuacanya hujan-hujan terus ya. Enaknya itu diam di kamar, tidur, nge-game, nonton dan sebagainya ya, daripada aktivitasnya begitu-begitu terus ya. Udah saya bikin video ini buat teman-teman semua yang mungkin ingin menonton video ini. Oke, jadi teman-teman, kali ini saya ingin share tentang sesuatu tentang budaya Jepang yang bikin saya shock. Kalau bahasa Inggrisnya kultur shock ya, kalau nggak salah. Saya nggak jago bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya yang bikin saya kaget terkait dengan kebudayaan yang ada di Jepang itu sebenarnya banyak banget, sumpah. Dari awal saya nyampe ke Jepang bahkan sampai saat ini, ada banyak hal yang buat saya sendiri, buat saya pribadi itu kok segitunya gitu loh, kok sampai segitunya mengolahnya, mengaturnya, dan itu membuat, terus terang membuat saya sendiri kaget. Ada banyak budaya di Jepang yang membuat saya kaget ya. Dan dalam video ini saya hanya ingin mengulas tentang kultur shock yang ada di Jepang terkait dengan alasan ya, kenapa Jepang termasuk ya bisa digolongkan negaranya bersih. Tentunya berkaitan dengan sampah ya teman-teman, minasan semuanya ya. Jadi di Jepang itu sistem pembuangan sampah di Jepang itu menurut saya dibilang terlalu perfect, enggak juga lah. Intinya terlalu disiplin mungkin. Tapi untuk sesuatu yang dengan hasil yang buat orang banyak itu bersih dan sebagainya, dibilang terlalu disiplin itu bukan sesuatu yang kayak kita ngomongin keterpaksaan gitu untuk melakukannya, enggak juga ya. Jadi tentang disiplin membuang sampah di Jepang teman-teman ya. Jadi awal saya datang ke Jepang, setahu saya kalau di Indonesia kan ya kita cuman pisahin sampah yang bisa didaur, mana yang enggak ya. Dan enggak perlu ribet-ribet pakai plastik sampah yang harus dibeli sana sini, enggak. Pakai tas kresek pun mungkin masih hal yang lumrah bagi kita di Indonesia. Tapi semenjak saya di sini 2 tahun yang lalu, saya tinggal di Nagoya. Nagoya itu kan termasuk kota ya di Jepang ya, udah termasuk bisa dibilang kota ya. Kemudian sekarang saat ini saya tinggal di daerah Gero ya. Gero ini berbeda dengan di Nagoya. Kalau di Nagoya itu rame banget, lalu lintasnya ya cukup padat dengan mobil lalu lalang, bangunan tinggi dan sebagainya ya, mirip-mirip Jakarta lah ya, itu di Nagoya. Sedangkan saat ini saya tinggal di Gero. Di Gero ini adalah tempat wisata. Jadi banyak orang dari prefecture lain, entah itu Osaka, Tokyo, Nagoya, datang ke tempat ini hanya untuk sekedar berlibur. Tempat saya tinggal saat ini itu seperti apa ya, kalau buat saya sih mungkin agak pedesaan ya, kalau nggak terlalu rame
Berbeda ketika saya 2 tahun tinggal di Nagoya. Itu keluar dari rumah aja gedung mewah-mewah. Nah kalau di sini keluar dari rumah, pemandangan yang hijau kita lihat teman-teman. Bukit-bukit yang dengan pepohonan yang hijau, dengan nuansa dingin dan sejuknya. Sebenarnya ini sangat sangat membuat kita merasa tenang dan damai. Ya, jadi itu kondisi saat saya tinggal di Gero saat ini. Ya, balik lagi terkait dengan sampah. Ya, entah ketika saya tinggal di kota maupun ketika saya tinggal di Gero yang tidak seperti Nagoya misalnya, agak sedikit pedesaan, itu dalam hal membuang sampah itu sama. Ya. Dan karena itu kita bisa simpulkan bahwa cara membuang sampah di Jepang itu sama di mana saja, sama. Ya. Jadi teman-teman, yang pertama teman-teman harus ketahui bahwa membuang sampah di Jepang itu tidak sembarangan kita membuangnya ya. Jadi terlebih dahulu kita harus siapkan plastik sampahnya ya. Jadi tidak serta-merta ada ember masukin sana, ada tong sampah masukin sini, masukin situ, enggak demikian ya. Jadi kita atau masing-masing rumah atau siapa saja yang ingin membuang sampah, terlebih dahulu kita harus punya plastik sampahnya. Dan plastik sampah ini sendiri itu tidak gratis teman-teman ya, harus beli. Buang sampah aja plastiknya harus beli ya. Kalau dulu waktu di Nagoya berapa ya, saya lupa, cuman sekarang di Gero kalau tidak salah plastik sampahnya itu 600 yen harganya. Cuman isinya berapa itu lumayan banyak sih, ada 10 mungkin 10 kresek yang lumayan cukup besar ya. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana bentuknya, oke, jadi begitu ya. Jadi kita harus siapkan plastik sampah yang harus kita beli terlebih dahulu. Nah, terus plastik sampahnya satu aja ya, itu aja? Enggak. Plastik sampahnya itu banyak macam, sesuai dengan jenis sampah yang akan kita buang. Sampah yang bisa didaur ulang, moiru gomi misalnya, ada plastik sampahnya tersendiri. Untuk botol ada plastik sampahnya tersendiri. Untuk kaleng ada plastik sampahnya tersendiri. Untuk botol kaca ada plastik sampahnya tersendiri ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kita sering nyampah, bikin sampah banyak di rumah ya, kita harus siap keluar uang juga untuk beli plastik sampah itu yang harganya sebenarnya tidak murah. Kalau 600 yen dirupiahkan berapa ya? Ya hitung sendirilah, dikalikan 132 rupiah atau 134, saya nggak tahu sekarang kursnya berapa. Lumayan mahal teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita harus siapkan plastik sampah ya. Kalau di tempat saya dulu waktu masih di Lombok, perasaan saya sih nggak ada seperti itu, dan mungkin sampai saat ini mungkin masih belum ya. Jadi plastik sampahnya itu tersendiri. Ada merugumi yang bisa didaur ulang, ada botol, ada kaleng dan sebagainya ya. Jadi itu punya plastik sampah tersendiri ya. Kemudian yang kedua, buang sampah di Jepang itu tidak sembarangan. Oh ini plastik sampahnya ini udah full misalnya di rumah ya, teman-teman punya plastik sampah moirugomi misalnya, plastik untuk sampah yang bisa didaur ulang misalnya, sudah penuh, kemudian ingin dibuang, apakah bisa langsung dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan di masing-masing depan rumah? Tidak.
Jadi kita tidak bisa sembarangan buang sampah begitu saja, masukkan plastik sampahnya yang sudah kita ikat begitu saja ke tong sampah. Enggak demikian. Buang sampah di Jepang pun ada hari-hari tertentunya, ada jadwalnya. Jadi kalau teman-teman buang sampah tidak sesuai jadwal atau melebihi jam yang ditentukan, sampahnya nanti akan dikasih tempelan stiker peringatan, atau enggak sampahnya dibalikin ke depan pintu di mana kita tinggal. Segitu disiplinnya tuh, ya. Jadi jangan sembarangan buang sampah. Jadi misalnya kalau moerigomi di tempat saya ini itu dibuang hari Selasa sama hari Jumat. Jadi jangan buang sampah moerigominya hari Senin, hari Minggu, hari Rabu dan sebagainya. Karena pasti tidak akan diambil sama petugas sampahnya, atau bisa jadi nanti akan ditempelkan plastik peringatan. Ya, jangan ingat teman-teman bahwa sampah itu harus kita pisahkan. Mana botol, mana plastik kertas, mana kaleng, mana kaca. Jangan sampai semuanya kita campur aduk menjadi satu. Ini lebih parah lagi, tidak akan pernah diambil. Dan bisa jadi kita mendapatkan peringatan bahwa sampahnya tidak kita pisah-pisahkan, ya. Jadi itu ada hari-hari tertentu kita membuang sampah. Kemudian apa lagi berikutnya? Tadi saya sempat bilang kalau kita asal-asalan buang sampah, misalnya antara botol dengan plastik atau kertas sampah dapur kita gabungin jadi satu, itu kan dikasih surat peringatan. Atau kalau enggak akan dibalikkan ke depan pintu rumah tempat kita tinggal. Mengapa mereka bisa tahu? Karena di plastik sampah itu, di plastik sampah yang kita beli itu, sebelum kita buang, taruh di tong sampah, kita harus tulis nama dulu. Jadi tahu, oh ini sampahnya si ini sampahnya si ini. Jadi kita tulis nama pakai spidol, baru kita buang ke tempat sampah. Jadi begitu teman-teman. Ini sebenarnya apa ya? Bagi orang Jepang sih sudah membudaya banget ya, sudah artinya sudah menjadi darah daging lagi. Artinya ya kayaknya sudah menjadi kebiasaan yang biasa gitu kan. Tapi bagi kita, terutama buat saya, kayak ternyata ribet juga ya. Apalagi awal-awal datang ke Jepang, itu mental buang sampahnya itu masih ke bawah-bawah waktu di Indonesia. Wah ini gabungin aja, tentunya jadi masalah kan, jadi diperingatkan karena hal itu. Ya, itu teman-teman dalam hal membuang sampah. Sebenarnya banyak lagi aturan ketika kita membuang sampah ya. Salah satu ya ini botol plastik. Teman-teman tahu botol plastik, botol minuman lah gitu kan. Jadi kalau di Jepang tutupnya antara botolnya itu dengan tutup dan plastik yang biasanya melingkar di botol itu dipisahkan semua, baru dibuang. Dan sebelum dibuang itu dicuci dulu, botolnya dicuci, dikocok-kocok, cuci, baru kita masukkan ke plastik sampahnya. Gila kan? Gila banget, bersih banget. Ya. Atau mungkin ada kayak apa? Kayak botol minuman, bekas minuman dari kaca misalnya, atau minuman beralkohol, kan biasanya masih bau itu ya. Jadi botol-botol minuman seperti itu, entah itu kaleng dan sebagainya, sebelum kita masukkan ke plastik sampahnya, itu kita cuci dulu. Maksudnya masih isi air, dikocok-kocok, buang airnya, baru kita masukin ke plastik sampah. Bagaimana? Sudah bisa membayangkan bagaimana disiplinnya masyarakat Jepang membuang sampah? Ya, ini kan buat menurut saya pribadi ya sesuatu hal yang positif sebenarnya ya. Jadi kembali lagi pada
diri kita masing-masing. Ya kalau tempat tinggal kita bersih, lingkungan kita bersih, ya yang untung juga bukan hanya orang lain yang lalu lalang di sekitar kita, tapi kita sendiri merasa merasa nyaman gitu loh tinggal di tempat yang bersih. Jadi kebersihan itu ya tanggung jawab bersama. Itu dalam hal kebersihannya, dalam hal membuang sampah. Ini kultur shock pertama yang saya sampaikan di video ini. Sebenarnya masih banyak kultur shock yang lain yang bisa kita pelajari sisi positifnya, sisi baiknya, dan untuk lingkungan kita, untuk kita semua ya. Jadi itu teman-teman, sekedar share sederhana doang tentang bagaimana masyarakat Jepang membuang sampah. Dan sampai saat ini ya saya karena masih tinggal di Jepang ya tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Oke, jadi begitulah teman-teman, bagaimana cara orang Jepang itu membuang sampah. Jadi tidak sembarangan membuang sampah, ada jadwal buang sampahnya, ada plastiknya yang harus kita beli, harus tulis nama, harus dibersihin, harus dipisahkan ya. Semua itu harus kita lakukan kalau kita masih ingin melihat lingkungan kita tetap bersih. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Semoga ocehan saya bermanfaat, memberikan informasi terutama buat yang sadar lingkungan atau yang ingin datang ke Jepang dalam waktu yang lama, paling enggak ada sedikit wawasan, sedikit informasi tentang bagaimana cara kita membuang sampah. Oke, terima kasih. Ja, mata nih, sayonara. Arigatou gozaimashita.